Waktu terus bergulir. Tanpa terasa minggu Prapaskah kedua hendak dimasuki. Semakin dekat jejak siarah ini mencapai saat perhentiannya dalam peristiwa agung kematian Sang Juru Selamat di atas kayu salib di Bukit Golgota. Ada tanya tersirat di hati. Sudahkah tapak siarah ini mendekatkan kita pada penghayatan arti keberadaan diri sebagai umat tebusan yang dikasihi dan diberinya kepercayaan untuk menyatakan kasih-Nya pada sesama melalui keberadaan hidup hari demi hari? Mari hayati persekutuan ini dan mari resapi firman-Nya sebagai air hidup yang menyegarkan jiwa. Memasuki persekutuan pagi ini, mari bersaat teduh. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan nama-Nya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 20, O Hari Istirahat. Jemaat, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di dalam Injil Matius 20 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Matius 20 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau
karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah nats pembimbing bagi kita dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan kepada kalian bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perintah hidup baru bagi kita pada minggu ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Untuk itu marilah berdiri. Jemaat kami undang berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perintah hidup baru bagi kita pada minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, semua ini semata-mata hanya karena kasih karunia
anugerah dan kemurahan-Mu. Karena itu ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang ada di sini maupun di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Sekalipun kami dibatasi oleh ruang, waktu, jarak, dan tempat. Tetapi kuasa-Mu menembus sampai ke rumah kami masing-masing. Sampai ke hati dan pendengaran kami. Karena itu urapilah hamba-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Hosiana. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan, Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Pada minggu ini tema kita yang diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16 ini yaitu panggilan Tuhan sebagai anugerah. Ini adalah suatu perumpamaan, dan perumpamaan ini yang Tuhan Yesus berikan sangat berkaitan dengan konteks kehidupan masyarakat Yahudi Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena di situ berbicara tentang kebun anggur. Hampir semua orang di sana memiliki kebun anggur. Karena itu saya kira Tuhan Yesus ini dalam setiap perumpamannya dan bahkan dalam bagian yang lain juga Tuhan Yesus berbicara tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian ini dikisahkan di mana pemilik kebun anggur itu mencari para pekerjanya, dan ia kemudian menemukan pekerja. Yang menarik adalah di dalam 5 waktu yang berbeda. Ada yang dari pagi sekali, ada yang dari jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore, dan ada yang jam 5 sore. Nah, di dalam cerita ini bahwa angkatan pertama yang bekerja seharian adalah tentu lebih banyak dia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk dia bekerja selama sehari. Dan mungkin bagi kita seharusnya dialah yang paling penting. Mengapa? Karena mereka yang bekerja ini tentu saja dia adalah orang-orang yang dianggap berkualitas, profesional, yang giat ya, bekerja di ladang tersebut. Sedangkan kelompok yang selanjutnya mungkin dianggap lebih kecil waktunya, ya, kesempatannya juga lebih kecil. Jadi sampai pada yang bekerja pada jam 5 sore. Nah, saudara jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi sepertinya Tuhan pemilik kebun itu mengupah mereka dengan cara yang luar biasa sekali menurut orang-orang pada masa itu. Sepertinya Tuan yang pemilik anggur ini tidak adil. Karena apa? Setelah mereka bekerja, kemudian mereka dipanggil dan mereka diberi kesempatan untuk menerima upah ya dari apa yang mereka kerjakan. Tentu yang bekerja lebih banyak, lebih bersemangat karena dalam pemikiran mereka bahwa mereka akan lebih mendapatkan upah yang lebih banyak dari mereka yang bekerja paruh waktu atau yang sedikit waktunya. Saudara yang kasih di dalam Yesus Kristus, ternyata yang kita lihat di sini di dalam ayat 9 dikatakan bahwa mereka yang telah mulai bekerja terlebih dahulu, yang merasakan mendapatkan lebih banyak, ternyata mereka menerima hanya 1 dinar. Dan kemudian juga sampai kepada yang bekerja jam 5 sore. Ya. Dan jam 5 sore itu dikatakan mereka hanya bekerja 1 jam saja. Tetapi mereka mendapatkan upah sama dengan mereka yang bekerja di pagi hari jam 9, jam 12. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi inilah perumpamaan sebenarnya yang memberikan gambaran tentang Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu tidak bisa ditentukan oleh waktu kita. Tetapi siapakah yang menggunakan kesempatan memaknai waktu yang Tuhan berikan, itulah yang akan mendapatkan upahnya. Dan semua sama. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi seringkali dalam kehidupan kita
Entah kita mungkin yang merasa melayani Tuhan dari pagi sampai sore, atau kita merasa sudah memberikan begitu banyak dalam persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Kita sudah memberikan tenaga, pikiran dan semua harta kita untuk Tuhan. Lalu kemudian orang yang mungkin kita anggap yang hanya memberikan sedikit, yang kita anggap mungkin orang itu dari status sosialnya saja tidak mungkin bisa memberikan tenaga, waktu dan sebagainya untuk Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya mereka pun mendapatkan upah yang sama. Saudara, mereka yang merasa berhak dan layak dan sudah sepantasnya diperlakukan dengan istimewa karena pekerjaan yang mereka lakukan, mereka karena keberadaan mereka yang mereka sudah bekerja di kebun anggur itu, tetapi ternyata luar biasa sekali waktu Tuhan itu, yaitu memberikan anugerah kasih karunia yang sama baik kepada yang datang dari pagi sampai sore bekerjanya maupun mereka yang di sore hari saja. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita lihat apa sebenarnya maknanya bagi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya dalam konteks renungan kita hari ini. Terkadang yang pertama, ada orang-orang yang merendahkan orang-orang lain secara rohani karena merasa lebih berkualitas, lebih berhak mendapatkan posisi yang terbaik tanpa sadar bahwa ternyata Tuhan punya cara yang lain, punya waktu yang lain. Yang penting bagaimanakah kita menghayati kasih karunia Allah itu yang Tuhan berikan bagi kita. Saya teringat juga dengan orang yang ketika disalibkan dengan Yesus, ya, waktunya kan sangat pendek. Mungkin sepanjang waktunya adalah melakukan kejahatan-kejahatan sehingga dia juga disalibkan. Orang yang disalibkan dengan cara seperti itu dianggap orang-orang yang melakukan suatu kejahatan yang besar, ya. Tetapi kita lihat di situ orang yang punya waktu kesempatan sedikit saja dengan Yesus, ketika dia menyadari keberadaannya, ketika dia mengakui kuasa dari Yesus Kristus sendiri, lalu Yesus katakan, hari ini engkau, ya, bersama-sama dengan aku ada di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, karena itu marilah sebenarnya bagi kita itu yang pertama, ya, kita diingatkan bahwa bukan berapa banyak kita sudah terima dari Tuhan, bukan berapa lama kita sudah bekerja untuk Tuhan, tetapi yang pertama adalah bagaimana kita memaknai, menghayati waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Itu yang pertama. Tetapi bukan juga berarti ya udah deh kita buat dosa saja selama hidup kita. Sebelum waktu kita yang sempit ini kita mati, kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan, kita pasti juga ada di dalam kerajaan Allah. Bukan seperti itu, saudara. Karena Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Ya kalau kita dapat kesempatan untuk waktu yang sempit itu, untuk bertobat, untuk dipulihkan. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan bagaimana? Saudara, nah, saya teringat pengalaman, ya, pada waktu saya masih di Surabaya, ada seorang anak Tuhan, di mana di masa mudanya dia bekerja secara luar biasa sehingga pada waktu dia bekerja itu bahkan dia disekolahkan sampai ke Jerman, kemana-mana. Dia mendapatkan fasilitas yang oke, kesempatan yang luar biasa, dan secara ekonomi dia makin menanjak. Lalu kemudian dia menikah, dan di dalam pernikahannya itu ternyata dia meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, suatu hari dia ke Surabaya, dia datang ke ibunya. Ibunya bilang begini, kamu boleh kasih aku apa saja, tapi aku mohon
kamu kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu ingat bagaimana pada waktu kamu mulai bekerja itu, kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan. Tapi kenapa kamu sekarang meninggalkan Tuhan Yesus? Lalu dia katakan kepada ibunya, udah mama, gak usah mikirin apa-apa. Yang penting sekarang kalau mama perlu uang, saya berikan. Saudara, dalam kesempatan yang sempit itu, tiba-tiba dia semacam kurang enak badan, lalu pergi ke rumah sakit. Ya. Sampai di rumah sakit, dokter itu mengatakan kepada anak muda ini, Bapak harus bed rest. Karena Bapak mengalami suatu serangan, katakan lemah jantung, tetapi Bapak harus beberapa hari ini istirahat. Apa yang dia katakan kepada dokter itu? Pekerjaan saya jauh lebih penting daripada kesehatan saya. Oke, kata dokter itu. Kalau engkau tidak mau, tanda tangan. Keluar dia, ya. Keluar dan dia kembali ke ibunya karena dia mau pergi lagi, ya, kembali ke tempat pekerjaan. Di tengah jalan tiba-tiba kena serangan. Tapi karena dia sudah pakai mobil untuk sampai ke rumahnya ibunya, lalu kemudian sampai di ibunya dia dalam keadaan yang mengerang. Ibunya katakan begini, dalam keadaan yang mengerang tuh ibunya katakan gini, panggil Tuhan Yesus, panggil Tuhan Yesus, ini kesempatan bagimu, panggil Tuhan Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Dia sebenarnya ingin panggil Tuhan Yesus, tapi tidak keluar sama sekali. Dia cuma dan lewat, mati saat itu. Tidak ada kesempatan untuk berdoa, dalam bertobat untuk waktu yang singkat itu. Jadi kita juga tidak boleh berpikir bahwa ya udah deh, ya saya pakai waktu yang Tuhan anugerahkan saya itu untuk hal-hal yang duniawi. Nanti beberapa waktu sebelum Tuhan panggil saya bertobat dan saya bisa ada dalam kerajaan surga. Bukan seperti itu, saudara. Nah, karena itu kita belajar dari kisah ini bahwa waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Tetapi selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kita hidup, selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas dalam panggilan Tuhan, itu adalah anugerah, itulah kesempatan yang terbaik bagi kita, ya saudara. Dan yang kedua, kita lihat di sini sebenarnya kerajaan Allah yang Tuhan janjikan itu adalah tanda kasih-Nya, dan kasih Allah adalah kasih yang selalu membuka tangannya lebar-lebar kepada siapa saja. Kasih Allah adalah kasih yang memberikan kesempatan bagi kita untuk menentukan, ya, waktu yang Tuhan anugerahkan ini kita mau pakai untuk apa. Kita mau hayati dalam perjalanan itu sampai seperti apa. Tapi jelas sekali dalam bacaan ini bahwa Tuhan punya anugerah kebebasan untuk menentukan. Tetapi kita juga diberikan kesempatan untuk merespon, untuk mengambil keputusan. Kita mau ada di area mana. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, entah waktu yang panjang atau waktu yang pendek itu, mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita ada di tempat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Supaya kita berkenan kepadanya setelah kita bekerja, berjerih lelah, serta kita melakukan seluruh aktivitas kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Lakukan
Jemaat, marilah berdiri bersama setiap orang percaya di muka bumi ini, mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama sehati berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami boleh memakai gerejamu sebagai tempat pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian untuk memberitakan firman-Mu. Karena itu dimanapun gerejamu berada, dimanapun hamba-hambamu yang melayani Engkau, anak-anakmu yang bersekutu dari tempat ini sampai ke ujung-ujung dunia, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan setiap gerejamu, apapun yang dihadapi oleh gerejamu, termasuk di suasana pandemi COVID-19 ini. Karena itu ya Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GPIB Pancoran Rahmat, hambamu Pendeta Megi Huai bergandeng tangan dengan para penatua diaken, unit-unit misioner, para pegawai, dan juga BPBJ dan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan gerejamu. Pengurus pelkat dari anak-anak sampai lansia, komisi-komisi, panitia-panitia, bahkan terutama pergumulan untuk gedung gereja Pancoran Rahmat ini, Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memberikan kesempatan bagi gerejamu ini untuk boleh dipakai memuliakan nama-Mu. Tetapi biarlah kami selalu tahu Tuhan punya waktu yang tepat untuk memberikan kepada anak-anak-Mu yang merindukan tempat yang baik untuk mereka beribadah, khususnya di gereja GPIB Pancoran Rahmat ini. Karena itu kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami teringat juga ya Bapa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pendidikan, mencari pekerjaan, mencari teman hidup, yang berjuang mencari kedamaian, yang juga mereka yang di masa-masa ini dalam pencarian itu mereka kehilangan pekerjaan dan sedang mencari untuk masa depan mereka. Siapakah yang dapat menolong mereka dalam pencarian itu? Tuhan, Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena itu biarlah dalam pencarian itu sebagaimana firman, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepada mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah pensiun, yang di masa-masa lansia, yang kehilangan pekerjaan. Dalam situasi kondisi seperti ini terkadang kami menjadi ragu-ragu akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah di masa dan situasi yang bagaimanapun Tuhan tetap berkarya bagi mereka. Terutama kami teringat untuk mereka yang sakit di rumah sakit, dan juga mereka yang dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Bapak Frederick Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palendeng, dan Ibu Juliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Bapak Yusuf Nahuai, Ibu Andre Sahertian, Ibu Mainer Naibahu, Ibu Endang Tupan, Ibu Popon Simanjuntang, Ibu Elsie Pranoto, Ibu Lulukupa, dan Bapak Gamaliel Huta Barat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berfirman, imanmu menyembuhkan engkau
dan seisi rumahmu. Karena itu biarlah iman kami juga sampai kepada mereka. Tuhan pulihkan mereka, Tuhan kembalikan fungsi-fungsi tubuhnya. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib itu. Dan kami pertaruhkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga teringat adalah khususnya untuk keluarga-keluarga di setiap sektor di jemaat ini yang selalu kami ingat mereka. Yaitu sektor Bethlehem, keluarga Dempsey Sendu, keluarga Tiberias, sektor Tiberias, keluarga Dewi Susanti, sektor Tiberias, keluarga Yopi Barus, sektor Kanaan, keluarga Roy Salomoni. Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini selalu ada di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan. Bahkan kami teringat juga yang Tuhan tambahkan usianya di minggu ini, Fernandes, Alfredo, Beso, Ibu Meki, Ibu Pendeta Megi Huai, dan juga Saudari Natania Manoi. Tuhan Yesus Kristus, biarlah mereka tidak saja ditambahkan usia, tetapi Tuhan tambahkan kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripada-Mu, sehingga kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan itu mereka dapat manfaatkan sebaik-baiknya seperti apa yang Tuhan ingini. Kami pertaruhkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan. Tuhan yang baik, yang penuh kasih, setiap kami secara pribadi, baik yang di tempat ini, di rumah kami masing-masing, ada doa-doa, ada pergumulan-pergumulan, ada rasa syukur secara pribadi. Hamba-Mu tidak bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan, tetapi mata kasih Tuhan tertuju kepada setiap hati yang berdoa, yang memohon, yang bersyukur. Karena itu kami pertaruhkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan. Bapa yang baik, yang penuh kasih dalam kasih Yesus Kristus, supaya kami layak Engkau dengar dan Engkau jawab. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami buat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau ya Bapa dari yang kekasih mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terkadang kami merasa bahwa kami begitu banyak waktu yang sudah kami berikan kepadamu dan kami berhak mendapatkan sesuatu seperti apa yang sudah kami kerjakan. Dan kami merasa orang yang hanya sedikit saja, orang yang rendah, orang yang dianggap sepele pun, mereka dianggap bahwa mereka pun tidak berhak ada untuk menerima anugerah-Mu. Tuhan, ampuni kami, perbaharuilah kami sesuai dengan kebenaran firman, supaya berkat anugerah, kemurahan, waktu, panggilan hidup yang Tuhan berikan bagi kami ini, kami manfaatkan sebaik mungkin agar berkenan kepadamu. Inilah doa, harapan, penyerahan dan diri kami dan rasa syukur kami bersama-sama dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari surat 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kepadamu kami persembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah dan kuduskan, serta pakailah diri, hidup dan kerja layan kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera-Mu kepada sesama dan seluruh ciptaan dimanapun kami berada. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 21 Maret 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Anda Ivon Diana Tarore Lopati, Master of Ministry, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Depok yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita senantiasa. Yang ketiga, anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Diakon Frederick Hutubesi selaku pelayan liturgi, Ibu Grace Hutubesi selaku pemandu lagu, Saudari Yoheni Hutagalung selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba selaku petugas multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. Yang pertama, ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Benyamin Nendisa, pelayan liturgi Saudara Roland Sumah. Media aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Penatua Henry Ririhena, pelayan liturgi Penatua Petra Lesilolo. Ketiga, ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pelayan firman Diaken Magdalena Sumah, pelayan liturgi anggota PKP. Media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WhatsApp grup presbiter, sektor pelayanan, atau unit misioner. Bidang 6, informasi dan komunikasi. Yang pertama, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan.
Telah dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudari Welma Henriette Constance Pais, Sektor Pelayanan Tiberias, dengan Saudara Yohanes Yudhistira Rasman, warga jemaat GPIB Sebaot Bogor, pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di GPIB Sebaot Bogor. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat GPIB Pancoran Rahmat menyampaikan ucapan selamat berbahagia bagi kedua mempelai. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai perjalanan bahtera rumah tangga saudara berdua. Yang kedua, berita duka cita. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah meninggal dunia. Yang pertama, Ibu Rusmina Saragi Turnip Boru Sihaloho, Opung Samuel Saragi Turnip, ibunda dari Ibu Sarlina Manurung Saragi, dalam usia 91 tahun. Almarhum telah dimakamkan pada hari Sabtu 6 Maret 2021 di Lumban Saragi, Parbaba, Pulau Samosir. Yang kedua, Bapak Hengki Nander, ayahanda dari Ibu Elis Kornander, pada hari Rabu 10 Maret 2021 di Manado dalam usia 81 tahun. Almarhum telah dimakamkan pada hari Kamis 11 Maret 2021 di Manado. Ketiga, Ibu Maria Magdalena Rumengan Umbas, ibunda dari Bapak Atila Winowot, yang meninggal pada hari Jumat 12 Maret 2021 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 13 Maret 2021. 4. Ibu Wilmence Kupa Hawu, dalam usia 78 tahun, meninggal pada hari Sabtu 13 Maret 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 15 Maret 2021. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan turut berempati dengan duka yang dialami keluarga. Kiranya Tuhan Yesus, sumber penghiburan, akan memberikan penghiburan sejati bagi keluarga. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Kita sudah mendengarkan sabda firman-Nya sebagai pedoman, janji setianya sebagai pegangan. Karena itu manfaatkanlah waktu anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kita, supaya hidup bahkan mati kita pun kita berkenan di dalam kerajaan-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hidup dan masa depanmu di dalam kasih karunia Yesus Kristus,
oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh yang Kudus, Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.